Jadi kita bicara tentang ketuhanan itu tentang kesadaran yang sesungguhnya. Orang itu kalau sudah mengenal nilai-nilai ketuhanan, bisa dikatakan orang itu bertuhan, dia akan menjadi orang yang sangat bijaksana. Bijaksana dalam segala hal. Dia akan menebarkan cinta, kasih, kedamaian dimanapun dia berada. Bukan hanya dengan sesama manusia, saya sering katakan ini. Termasuk dengan seluruh yang ada di alam semesta ini. Dia merawat alam, menjaga alam, melestarikan alam. Karena dia tahu apa yang ada di alam itu ada juga di dalam diri kita. Dan apa yang ada di dalam diri kita juga ada di alam. Sehingga saling ketergantungan kita dengan alam semesta. Itu kalau orang paham. Memang banyak doktrin, ya, banyak doktrin di luaran sana yang mengajarkan bahwa seolah-olah agama ini adalah ciptaannya Tuhan. Tapi mereka tidak mau menggali apakah itu benar. Mereka tidak mau menggali ke sana. Mereka hanya terjebak dengan konsep agama ini tadi gitu loh. Nggak mau mempelajari. Padahal logika berpikir kita harus begini. Kalau memang agama itu ciptaannya Tuhan, ya, kenapa harus ada banyak agama? Itu yang pertama. Lebih penting mana beragama dibandingkan dengan bertuhan? Kalau saya secara pribadi, ya lebih penting bertuhan dibandingkan dengan beragama. Kenapa? Karena orang yang beragama belum tentu bertuhan. Tetapi orang yang bertuhan tidak harus beragama. Artinya dengan kita mengerti ya nilai-nilai ketuhanan, secara otomatis di dalam menjalani hidup ini kita akan bijak karena kita akan paham semuanya. Tetapi kalau kita terpaku dengan agama, belum tentu. Karena agama ini adalah tentang aturan. Sedangkan Tuhan ini bukanlah sebuah aturan. Begitu. Ya, tadi Mas Wahyu menjelaskan bahwa beragama belum tentu bertuhan. Ini maksudnya gimana, Mas? Kebanyakan ya di antara kita ini bisa dikatakan kalau Tuhan dikatakan kita ini menyembah Tuhan lah begitu ya. Karena konsepnya ini sebetulnya kan tentang ketuhanan. Artinya kita ini sebagai manusia yang bertuhan atau tidak kan begitu. Nah, kalau kita pakai istilah tentang menyembah, ya banyak di antara kita ini yang tidak paham antara menyembah Tuhan dengan menyembah agama. Nah, padahal Tuhan dengan agama, ya ketuhanan dengan keagamaan ini dua hal yang sangat berbeda sekali. Orang yang mengerti dan memahami tentang nilai-nilai ketuhanan mungkin tidak harus mengerti dan paham tentang nilai-nilai agama. Tetapi orang yang paham dengan nilai-nilai di agama, dengan ajaran, dengan tata cara, dengan aturan yang ada di sebuah agama, ini agama apapun ya, tanpa terkecuali, belum tentu bahwa mereka itu mengerti nilai-nilai ketuhanan. Sangat jelas sekali. Kenapa? Ini kalau orang yang menyembah agama, harusnya kalau agama itu sebagai rujukan, sebagai tolak ukur bahwa orang itu pasti bertuhan, harusnya nggak ada perpecahan. Betul nggak? Betul. Harusnya tidak ada kita saling mengolok-olok, saling menghujat, saling menyakiti, saling membenci, bahkan saling membunuh satu dengan yang lain hanya gara-gara berebut agama atau berebut tentang tata cara kita menjalankan agama. Nah, berbeda dengan orang yang memahami tentang nilai-nilai ketuhanan, sifat daripada nilai ketuhanan itu tadi. Biarpun ya mohon maaf terlepas mereka ini beragama atau tidak, tapi kalau orang sudah mengerti nilai-nilai ketuhanan, maka dia menjalankan hidup ini sudah tidak lagi dengan egois,
Tidak lagi dengan pemikiran-pemikiran yang sempit, tapi lebih masuk di dalam kesadaran batin, kesadaran jiwa, bahwasanya kalau kita bicara tentang ketuhanan, kita bicara tentang kehidupan semuanya yang ada di alam semesta ini. Jadi akan sangat berbeda sekali di mana orang yang bertuhan itu pasti dia akan menjalankan hidupnya dengan penuh kesadaran. Sehingga dia bisa menempatkan diri dimanapun dia berada. Tidak saling menghujat, tidak saling mengolok-olok, tidak saling menyakiti satu dengan yang lain. Karena dia paham bahwa semua ini diyakini sebagai ciptaannya Tuhan. Berbeda dengan agama. Kalau agama lebih, kalau buat saya bisa dikatakan terjebak hanya dengan tata cara atau aturan. Sehingga orang-orang beragama ini lebih fokus terhadap ritual-ritual yang ada di dalam agama tersebut. Bagaimana orang itu bisa menghafal seluruh isi Alkitabnya, seluruh isi daripada kitab suci di agama-agama tersebut. Bagaimana mampu menjalankan ritual-ritual agama itu dengan benar, dengan baik. Bahkan di dalam agama itu sendiri terpecah menjadi berapa bagian. Tidak bisa dihitung. Ya, artinya tolak ukur manusia itu bertuhan atau tidak bukan dari rajin ibadahnya ya, atau hafal dengan apa yang ada di kitabnya ya, tetapi dilihat dari kesadarannya ya Mas ya. Perlakuan kita dengan sesama ya, intinya sadar ya, sesuai dengan apa yang Mas Wahyu jelaskan tadi. Sangat jelas sekali Mas. Ya, makanya tadi saya katakan bahwa kalau kita sebagai penyembah agama, maka segalanya akan kita lakukan demi agama itu. Bahkan kita tidak memperdulikan apa yang kita lakukan demi menjalankan, demi menegakkan ajaran agama, itu menyakiti orang lain. Bahkan menyakiti saudara kita sendiri, menyakiti keluarga kita sendiri. Itu kita nggak menyadari gitu loh. Itulah yang saya katakan, kita ini mau jadi penyembahnya Tuhan atau menjadi penyembahnya agama. Sehingga banyak sekali orang-orang yang dikit-dikit agama harus dibela, harus ditegakkan. Tetapi demi membela, demi menegakkan agama, ya, demi menjalankan perintah-perintah daripada agama, demi menjalankan ajaran-ajaran yang ada di agama, kita itu menyakiti saudara kita sendiri. Kita kebablasan, ya, nggak peduli kita. Yang penting kita menjalankan perintah agama, seolah-olah perintah atau ajaran agama itu adalah perintah atau ajaran daripada Tuhan. Padahal siapa yang bisa membuktikan itu? Ya, ujung-ujungnya mengkafirkan, menyalahkan, seolah-olah menganggap dirinya yang paling ini benar. Loh, gitu pasti ya. larinya akan ke sana. Ya. Nah, maksud saya begini, ayo kita semua ini belajar berpikir dengan pola pikir yang luas begitu maksud saya. Supaya kita tidak terjebak di sana. Terlepas apapun agama kita. Ya, apapun agama kita. Kalau dikatakan penting atau tidak, hukumnya beragama itu bukan tentang ketuhanan buat saya. Ya, nggak tahu kalau untuk yang lain. Kalau untuk saya pribadi, hukum beragama itu bukan tentang bertuhan. Tetapi hukum beragama itu adalah tentang hukum pemerintahan. Di mana kita hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Maka di sebuah negara atau pemerintahan, itu ada sebuah aturan begitu. Setiap umat manusia ini ditertibkan supaya jelas, oh pemeluk agama ini, maka tata cara, aturan, ritual di dalam menjalankan ibadah itu harus seperti ini, sesuai dengan agama ini. Agama yang B, agama yang C, dan seterusnya. Demikian, lebih ke sana. Mungkin seandainya di kolom KTP kita, ya, di kolom identitas kita tidak diisi kolom agama, mungkin banyak yang nggak diisi, Mas. Atau bahkan sampai detik ini kita bicara ini, ada banyak yang diisi tapi itu hanya untuk pelengkap. Mohon maaf. Karena apa? Ini harusnya. Kalau ukuran bahwa orang beragama itu pasti bertuhan, harusnya nggak ada perpecahan. Mau dikatakan oknumnya itu, jangan menyalahkan agamanya. Oknumnya kok banyak. Kok hampir semua oknum, kan begitu. Kita menyebut oknum karena apa? Karena ada dalil hukum pemerintahan yang kalau sampai kita menyebut
salah, maka kita yang bisa dijerat secara hukum. Kan begitu konsepnya. Ya, jadi sebetulnya bisa dikatakan hampir mayoritas. Jadi harusnya kalau memang orang-orang yang paham agama, ahli agama, itu sudah benar. Harusnya bisa menciptakan kerukunan dimanapun. Tidak justru menciptakan perpecahan. Ya, mungkin PR terbesar untuk para pemuka agama ya, biar lebih mungkin lebih jelas ya, mungkin bisa membedakan mana yang harus diikuti atau mana yang harus dihindari. Kalau saya mungkin tidak ke sana, Mas Yahya. Saya justru lebih ke semua kembali kepada pribadi masing-masing. Bagaimana kita mau menyadari itu, kembali kepada pribadi masing-masing. Jadi kita bicara tentang ketuhanan itu tentang kesadaran yang sesungguhnya. Orang itu kalau sudah mengenal nilai-nilai ketuhanan, bisa dikatakan orang itu bertuhan, dia akan menjadi orang yang sangat bijaksana. Bijaksana dalam segala hal. Dia akan menebarkan cinta, kasih, kedamaian dimanapun dia berada. Bukan hanya dengan sesama manusia, saya sering katakan ini. Termasuk dengan seluruh yang ada di alam semesta ini. Dia merawat alam, menjaga alam, melestarikan alam. Karena dia tahu apa yang ada di alam itu ada juga di dalam diri kita. Dan apa yang ada di dalam diri kita juga ada di alam. Sehingga saling ketergantungan kita dengan alam semesta. Itu kalau orang paham. Penuh kesadaran. Bukan lagi bingung tentang, kamu bajunya kok berbeda dengan saya. Kamu makanannya kok berbeda dengan saya. Kamu kok kesenangannya kok berbeda dengan saya. Sudah tidak lagi masuk di sana. Karena dia paham betul. Dengan kesadaran yang penuh, dengan kesadaran yang dalam, yang tinggi, bahwa setiap orang mempunyai rasa yang berbeda-beda di dalam menjalankan hidup, termasuk tentang memilih agama yang mau mereka jalankan. Setiap orang beda-beda, tidak perlu kita memaksakan. Tujuannya kan satu, bertuhan. Lah kalau tujuannya sudah jelas bertuhan, mau orang itu beragama atau tidak, kalau dia mengerti, dia memahami tentang nilai-nilai ketuhanan, dan dia menerapkan nilai-nilai ketuhanan itu di dalam hidup pribadinya, di dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salahnya di mana kira-kira? Iya, kadang ini Mas, masyarakat itu terlalu polos ya, terutama umat yang beragama. Karena mungkin terlalu takut ya. Akhirnya apa yang diucapkan oleh pemuka agamanya, panutannya, itu seolah-olah adalah kebenaran yang harus diikuti. Kalau enggak, bahaya, bisa masuk neraka. Ditakut-takutilah intinya, Mas. Masyarakat yang polos ini nggak bisa untuk nyampe sadar ke sana, Mas. Akhirnya ya terus begitu-begitu aja, Mas. Ya, karena memang banyak doktrin di luaran sana yang mengajarkan bahwa seolah-olah agama ini adalah ciptaannya Tuhan. Tapi mereka tidak mau menggali apakah itu benar. Mereka tidak mau menggali ke sana. Mereka hanya terjebak dengan konsep agama ini tadi gitu loh. Nggak mau mempelajari. Padahal logika berpikir kita harus begini. Kalau memang agama itu ciptaannya Tuhan, ya, kenapa harus ada banyak agama? Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa agama itu harus direvisi-revisi? Masa ciptaannya Tuhan nggak sempurna? Ya. Kemudian masih banyak lagi, Mas. Masih banyak lagi. Kalau memang agama itu ciptaannya Tuhan, apakah Tuhan itu beragama? Ya, ini ayolah kita berpikir yang cerdas, yang waras gitu, yang sadar gitu. Tapi kalau diajak berpikir ke sana, ini pasti nanti dikatakan kafir, dikatakan sesat. Segala sesuatu yang bertentangan dengan agama itu dikatakan kafir dan sesat. Padahal agama ini bukanlah tolak ukur sebuah kebenaran yang sesungguhnya. Kenyataannya yaitu tadi. Kalau memang agama ini tolak ukur bahwa orang itu betul-betul bertuhan, mengerti, memahami tentang nilai-nilai ketuhanan, dan menerapkan nilai-nilai ketuhanan di dalam hidupnya, kenapa kok sampai detik ini masih banyak pertengkaran, bahkan peperangan loh ini? Kita lihat sendiri ya. Ada di Israel, ada di Iran, dan negara-negara lainnya, peperangan di mana-mana. Bahkan di negara kita sendiri, ya, saling menghujat, saling membunuh satu dengan yang lain. Seolah-olah kita ini nggak sadar, nggak paham bahwa di dalam agama
itu ada banyak kepentingan, Mas. Ada banyak kepentingan. Pribadi, golongan, kelompok, bahkan kepentingan pemerintahan. Ya, bahkan sampai detik ini pun bisa dikatakan kalau sudah atas dasar agama, kadang pemerintah itu kalah. Hukum itu kadang sudahlah kacau sudah.